Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Amanti, NIM 23241033. Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika. Di sini saya akan menjelaskan RPP tentang materi sistem komputer, terus materi pokoknya sistem bilangan. Jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Di dalam RPP ini saya akan menjelaskan beberapa tahap-tahap. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, terus yang ketiga metode pembelajaran, terus yang keempat alat, bahan, dan sumber. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengembangkan sikap kerjasama dan teliti. Terus yang kedua memahami sistem bilangan seperti ada biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Terus yang ketiga adalah menggunakan sistem bilangan dalam memecahkan masalah konversi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pembelajaran di dalam RPP ini. Materi pembelajarannya adalah gambaran umum sistem bilangan, terus yang kedua yaitu konversi bilangan, terus yang ketiga tentang sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Terus ada metode pembelajaran. Metode pembelajarannya ini ada 3. Yang pertama yaitu ada pendekatan, terus yang kedua ada model pembelajaran, terus yang terakhir yaitu metode seperti kita diskusi, penugasan, dan proyek-proyek mandiri. Terus yang terakhir ada alat, bahan di dalam RPP ini. Kita memakai alat seperti alat laptop, LCD, dan sumbernya dari internet dan buku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi sistem bilangan ini. Di dalam sistem bilangan ini banyak materi-materi yang akan saya jelaskan, seperti ada sistem bilangan itu apa. Saya akan menjelaskan apa sih itu sistem bilangan. Sistem bilangan dalam komputer ini adalah merupakan metode untuk menggambarkan angka dalam lingkup komputer. Sistem bilangan juga digunakan untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan data. Satu cara atau metode untuk mempresentasikan suatu besaran numerik atau angka dalam bentuk simbol-simbol tertentu yang disusun berdasarkan aturan tertentu. Nah, sistem ini mencerminkan nilai berdasarkan posisi digit atau disebut sistem bilangan posisi, dan basis atau jumlah simbol yang digunakan. Baik, selanjutnya saya akan membaca ciri-ciri umum sistem bilangan posisi. Yang pertama itu basis atau radix, yaitu menentukan jumlah simbol yang digunakan dalam sistem bilangan. Contoh, desimal, basis 10, 0 sampai 9. Terus biner itu basis 2, 0 dan 1. Selanjutnya itu posisi digital, posisi digit. Posisi digit yaitu nilai digit tergantung dari posisinya. Dalam suatu bilangan, semakin ke kiri nilai posisinya semakin besar, karena dikalikan dengan pangkat dan basis. Nah, yang ketiga yaitu nilai total bilangan.
Nilai total bilangan yaitu dihitung dari jumlah hasil dari perkalian di antara digit dan nilai posisinya. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem bilangan komputer. Yang pertama desimal. Desimal memiliki basis 10. Sistem bilangan yang kita gunakan dalam sehari-hari menggunakan angka 0 sampai 9. Contohnya 125, 89 dan seterusnya. Yang penting memakai angka 0 sampai 9. Nah, selanjutnya yaitu biner. Biner adalah basis 2, digunakan oleh komputer hanya terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Seperti misalnya 1001 dan 1010. Pokoknya yang memakai angka 0 dan 1 saja, tidak boleh memakai angka lain. Terus selanjutnya ada oktal. Oktal ini memiliki basis 8, menggunakan angka dari 0 sampai 7. Terus digunakan untuk menyederhanakan bilangan biner. Contohnya 17, 39 dan seterusnya, pokoknya 0 sampai 7. Terus yang terakhir yaitu heksadesimal. Heksadesimal ini memiliki basis 16, menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Terus digunakan dalam pemrograman dan pengelamatan memori. Contohnya misalnya A3, terus FF dan 1F. Pokoknya memakai angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Tidak boleh angka selain itu dan huruf selain itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi sistem bilangan dalam komputer. Fungsi biner yaitu di dalam komputer yaitu sebagai fungsi utama komputer biner ini. Sedangkan oktal dan heksadesimal adalah menyederhanakan representasi bilangan biner dalam pemrograman, jaringan, dan penyimpanan data. Nah, terus selanjutnya itu konversi antar sistem bilangan. Konversi antar sistem bilangan di dalam komputer ini sangat penting untuk memahami cara konversi antar sistem bilangan, dikarenakan dapat membantu membaca kode alamat memori. Terus dapat digunakan dalam pemrograman dan jaringan komputer, dan dasar dari logika digital dan arsitektur komputer. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh konversi bilangan. Contoh yaitu desimal ke biner. Contoh soalnya yaitu ubah desimal 25 ke biner. Langkah-langkahnya seperti yang pertama. Yang pertama yaitu bagi desimal 25 ini bagi dengan 2 dan catat sisa pembagiannya. Terus yang kedua yaitu ulangi sampai hasil pembagiannya itu 0. Terus biner diperoleh dari sisa pembagian, dibaca dari bawah ke atas atau ditulis dari bawah ke atas. Seperti soalnya misalnya 25
25 bagi 2 12 12,5. Terus sisa pembagiannya 1. Terus 12 bagi 2 6, sisa pembagiannya 0. Terus 6 bagi 2 3, sisa pembagiannya 0. Terus 3 dibagi 2 yaitu 1,5. Terus sisa pembagiannya itu ada 1. Terus 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Jadi sisanya 1. Nah, kita hasil dari pembagian itu kita tulis atau kita baca dari bawah, yaitu 1,1,1,1,0,0,1. Jadi itu hasilnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal kedua, yaitu apa sih alasannya sistem komputer tidak menggunakan sistem desimal seperti manusia. Jawabannya, karena komputer bekerja secara elektronik dengan dua kondisi. Yang pertama, on itu ada arus listrik. Nah, dan yang kedua yaitu off, tidak ada arus listrik. Sedangkan sistem desimal memiliki 10 simbol, yaitu 0 dan 9. 0 sampai 9 maksudnya. Sehingga terlalu rumit untuk diterapkan dalam rangkaian elektronik. Sedangkan biner hanya memiliki 2 simbol, 0 dan 1, hingga lebih mudah dan stabil untuk digital komputer. Jadi segitu saja. Selanjutnya yaitu desimal ke oktal. Gunakan pembagian berulang dengan angka 8. Contoh 156 bagi 8 sama dengan 19,5, sisanya 5. Terus 15 bagi 8 yaitu 2,37. Terus sisanya 3, soalnya diambil 2,3 ya, 2,7. Terus selanjutnya yaitu 2 bagi 8 sama dengan 0,25, sisanya 2. Jadi hasilnya yaitu 235. Selanjutnya yaitu konversi biner ke desimal. Contoh soalnya yaitu ubah bilangan biner 11010011 ke desimal. Penjelasannya yaitu posisi dari kanan ke kiri. 1 kali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Terus 1 kali 2 pangkat 6 sama dengan 32. Terus 0 kali 2 pangkat 6 sama dengan 0. Terus 1 kali 2 pangkat 6 sama dengan 8. Terus 0 dikali 2 pangkat 6 sama dengan 0. Terus 1 kali 2 pangkat 6 sama dengan 2. Nah, yang terakhir yaitu 1 kali 2 pangkat 6 yaitu 1. Jadi totalnya ditambah hasil-hasil dari perkalian berpangkat itu, yaitu 64 tambah 32 tambah 0 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Jadi hasilnya 107. Baik, di sini saya akan menyimpulkan hasil dari materi-materi yang saya bahas, yaitu sistem bilangan. Sistem bilangan bukan hanya sekedar menulis angka, cara menulis angka, tetapi fondasi utama dari cara komputer menyimpan, memproses, dan mengomunikasikan informasi. Pemahaman yang kuat tentang sistem bilangan membantu siswa memahami cara kerja dasar komputer, sistem digital, dan dasar pemrograman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.